Nah, baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan eh, siang menjelang sore ini ya kita bisa bermajlis kembali di mata kuliah ilmu lughah dan untuk mata kuliah sebelumnya, ta'bir tahriri, ya bentuknya adalah penugasan. Jadi memang untuk mata kuliah ta'bir tahriri itu kan ada 4 SKS, di mana ya, dalam setiap pekannya itu 2 pertemuan. Dan memang settingannya adalah sebenarnya untuk mata kuliah ta'bir tahriri itu eh, memang satu pertemuan atau satu S2 SKS itu untuk teori, kemudian 2 SKS-nya untuk praktek. Sebenarnya seperti itu. Nah, dan biasanya memang mata kuliah yang isinya itu 4 SKS itu memang pembagiannya seperti itu. Makanya eh, lebih banyak agak sepadan lah istilahnya antara teori dan prakteknya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk di mata kuliah ilmu lughah al-am ya. Sebelum itu kita akan presensi terlebih dahulu, mohon apa namanya? Bagi ikhwah yang dipanggil untuk konfirmasi. Baik, untuk pertama Lu'lu' Fatimah Zahra. Hadir Ustadz. Oke. Alicia Putri. Hadir Ustadz. Oke. Alfi Aulia Syakira. Lestari Puji Astuti. Belum. Hadirah Ustadz. Oke. Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustadz. Oke. Nabila Salsabila. Belum. Abidah Rahmah. Hadirah Ustadz. Oke. Gifar Azka Mumtaza. Hadir Ustaz. Baik. Berlian Nuradi. Hadirah Ustadz. Oke. Kharisatun. Hadirah Ustadz. Oke. Atika Rahmah. Hadirah Ustadz. Baik. Eka Lutfia. Hadirah Ustadz. Baik. Siti Saidah. Hadirah Ustadz. Oke. Nur Ain Yuson. Hadirah Ustadz. Oke. Adkia Miftahur Rizki. Hadirah Ustadz. Oke. Ahya Nur Faza. Hadirah Ustadz. Oke. M Sapri M Zino. Hadir Ustaz. Baik. Fajar Yasin. Hadir Belum. Ustaz. Baik. Sofi Aulian Nisa. Hadirah Ustadz. Baik. Nazma Fauzan. Belum. Siti Teguh Utami. Belum juga. Najwa Lupita. Hadirah. Baik. Nurul Farah. Hadirah Ustadz. Baik. Imran Welakombi. Hadir Ustaz. Baik. Umu Abdurrahman. Hadirah. Baik. Zahra. Hadirah. Baik. Ada yang belum dipanggil? Iya hadirah Ustadz. Baik. Nabila ada belum? Belum ya. Baik, nanti yang belum di presensi mohon untuk konfirmasi ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ilmu linguistik selanjutnya. Pada pekan sebelumnya ya, Anda berikan sebuah materi
Ya, yang mana antum semuanya sudah insya Allah sudah memahami akan materi tersebut. Dimana kalau misalkan kita lihat ke belakang, ya, ke belakang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, ya, mulai dari fonologi, kemudian fonetik, dilanjutkan dengan morfologi, kemudian terakhir sintaksis. Kalau misalkan kita bedah ikhwah, kita masih dalam ruang lingkup ilmu lughah atau an-nadhari, ya, di mana sudah kita bahas dulu bahwasanya kajian linguistik itu atau ilmu lughah itu terbagi menjadi dua rumpun besar. Ya, ada ilmu lughah an-nadhari atau kajian linguistik teoritis. Yang kedua adalah ilmu lughah at-tatbiqi, kajian ilmu lughah atau linguistik terapan. Dan baik itu fonologi, fonetik, morfologi, sintaksis, nah itu merupakan kajian-kajian linguistik yang masuk dalam ranah atau ruang lingkup linguistik teoritis. Sedikit kita bahas bahwasanya kajian linguistik teoritis itu adalah merupakan kajian bahasa yang membahas internal bahasa itu sendiri. Yang mana kalau misalkan kita lihat fonologi dan fonetik itu membahas tentang bunyi, kemudian morfologi itu membahas tentang lebih susunan bunyi mufrodat, ya. Kemudian sintaksis itu membahas tentang posisi mufrodat ketika dia dalam sebuah posisi kata ketika dia berada dalam sebuah kalimat, ya, yang mana ini masuk dalam kategori anasurul lughah. Semua bunyi itu masuk dalam kategori anasurul lughah. Kemudian baik itu mufradat maupun mufradat itu juga masuk dalam kajian anasurul lughah, ruang lingkup unsur-unsur bahasa. Kemudian qawaid itu pun juga masuk dalam ruang lingkup anasirul al-lughah. Nah, setelah kita mempelajari bunyi-bunyian, entah itu bunyi yang berkaitan dengan bunyi dari sisi artikulasinya, maupun apakah bunyi tersebut itu memberikan perubahan terhadap makna atau tidak. Kemudian kita mempelajari tentang mufradat, kemudian tentang tata bahasa. Maka selanjutnya kita masuk kepada kajian berikutnya. Yang ini juga masih dalam ranah linguistik teoritis, yaitu ilmu dalalah. Ya, berkaitan dengan makna. Ya, berkaitan dengan makna. Yang mana ini dinamakan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu dalalah. Ya, ilmu dalalah atau dalam bahasa linguistiknya semantik. Semantik. Baik. Sebagai pengantar ikhwah, terkadang ya dalam suatu bahasa kita akan mendapati sebuah kata. Ya, sebuah kata, ketika kata tersebut itu berdiri sendiri, itu akan berbeda maknanya ketika kata tersebut itu berada dalam sebuah konteks. Ketika berada dalam sebuah kalimat. Yang mana makna dari kata tersebut, ya, itu akan berubah ketika dia berdiri sendiri ataupun ketika berada dalam sebuah konteks kalimat. Nah, itu yang dibahas di sini, di semantik ini. Ya, dibahas di semantik ini. Sebagai contoh nanti ya, ada kata mata. Mata ketika dia berdiri sendiri, ya, mata itu organ tubuh yang digunakan untuk melihat, ya kan? Namun ketika mata tersebut misalkan disandingkan dengan kata lain, misalkan mata air, mata keranjang, nah, dan itu berada dalam sebuah kalimat, ya maknanya berubah dari makna aslinya.
Nah, nanti di sana ada namanya makna leksikal dan makna kontekstual. Ya, jadi ini pembahasan ini di ilmu ini, ilmu semantik. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh contoh-contoh tadi, kita bahas apa itu semantik. Baik, em, semantik ya itu merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang dia itu berasal dari bahasa Inggris atau Prancis. Ya, yang mana arti daripada kata semantik sendiri itu adalah sebuah cabang daripada cabang ilmu linguistik atau ilmu lughah yang mengkaji tentang teori makna dan hubungannya dengan proses mental. Nanti akan kita bahas secara rinci, lebih mudah kita belajar dengan contoh ya. Artinya secara garis besar intinya adalah semantik atau ya semantik itu adalah ilmu yang membahas tentang makna. Dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu dalalah, bisa juga disebut dengan ilmu makna, atau juga bisa maknanya adalah bisa juga dibahasakan semantik, diserap ya, diserap. Ya, semantik, bisa dari bahasa Inggris atau Prancis. Ya, cuma nanti di sana ya, dalam ruang lingkup kajian bahasa Arab ada perbedaan apa itu dalalah, apa itu makna. Ya, itu akan kita bahas nanti insya Allah. Nah ini, apa itu makna? Apa itu dalalah? Nah, di sini kita akan membedahnya. Apa beda antara makna atau dalam bahasa Inggris disebut dengan arti, bahasa Indonesia ya arti dalam bahasa Inggris dengan meaning. Ad-dalalah itu disemakan dengan makna atau sense dalam bahasa Inggrisnya. Apa beda antara dua kata ini? Nah, kalau misalkan kita lihat dari parameter pertama, dari parameter sifat dasarnya, makna atau arti dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah dasar sebuah apa istilahnya? Arti dasar dari sebuah kata ketika kata tersebut itu berdiri sendiri atau sebelum berubah makna dasarnya. Dan ini makna dasar ini biasanya berada pada apa? Sebuah kamus. Biasanya kan kalau misalkan kita lihat makna suatu kata dan ingin kita cari tahu maknanya apa, kita kan merujuk ke kamus. Nah, inilah yang ada dalam kamus itu adalah arti atau makna dalam bahasa Arab. Ya, adanya itu di dalam kamus dan maknanya statis. Maksudnya gimana statis itu? Maksud daripada statis itu adalah em, makna atau arti dari kata tersebut itu baik dalam satu kamus satu dengan kamus yang lainnya itu sama. Maknanya statis, tidak berubah. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan ad-dalalah atau makna dalam bahasa Indonesia itu merupakan arti dari sebuah kata yang telah berubah dari kata dasarnya, dari makna aslinya. Dan ini tidak bisa jadi akan kita dapati dalam sebuah kamus, tetapi itu sudah berubah. Makanya dalalah atau makna ini bisa kita dapati dalam sebuah konteks kalimat, dalam sebuah kalimat atau ungkapan, dan ini sifatnya dinamis, berubah-ubah tergantung konteks yang ada dalam kalimat tersebut. Oke, contoh ini dari mata ya. Kata mata, dia apa? Anggota tubuh yang berfungsi untuk melihat, itu makna dasarnya. Dalam kamus pun juga demikian.
Tetapi makna ini akan berubah ketika dia berada dalam sebuah konteks atau ungkapan. Contoh, mata keranjang. Apa mata keranjang itu? Apakah keranjang punya mata? Kan tidak. Maka di sini artinya berubah sesuai dengan konteksnya. Ya ini kalau misalkan di sini playboy atau apapun itu. Ya, ini maksud beda antara apa? Makna dan ad-dalalah. Nah, dan makna ini, ya, makna ini masuk kepada semua tataran linguistik yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, karena sekali lagi suatu bahasa itu kan tujuannya adalah apa? Littafahum, untuk saling memahami. Ya, aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Ta'bir, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, ini nggak bisa diungkapkan kecuali kalau dia mempunyai makna. Makanya di sini semantik itu ibaratnya ruh sebuah bahasa. Dan dia bisa masuk dalam beberapa tataran linguistik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Misalkan dalam tataran ini sintaksis dalam nahwu atau morfologis sorof, ya, itu bisa morfologis maupun nahwu atau sorof itu berpengaruh terhadap makna. Kemarin kita bahas sorof misalnya. Adanya pengurangan huruf, adanya penambahan huruf itu berpengaruh terhadap makna, ya kan? Misalkan lagi, contoh di nahwu, berubahnya harokat akhir, ya, berubahnya harokat akhir, keadaan harokat akhir atau keadaan akhir suatu kata itu akan berpengaruh terhadap makna. Makanya di sini baik itu nahwu maupun sorof itulah sangat penting karena dia itu bisa membiaskan makna secara gramatikal, semantik gramatikal, ya, semantik gramatikal. Kemudian yang kedua leksikon. Leksikon itu kata, ya. Salah kata saja kita menempatkan kata jelas. Ya, kita menempatkan suatu kata dalam sebuah kalimat yang seharusnya kata tersebut itu nggak ada dalam kata kalimat tersebut, tentu itu akan merubah apa? Merubah makna. Misalkan saya makan nasi, anak aku ruzza. Tetapi diganti, padahal yang dimaksud nasi dia diganti dengan khubz. Ya, khubz dan nasi tentu itu berbeda. Nah, ini maksudnya leksikon. Berubahnya mufrodat, berubahnya kosakata dalam sebuah kalimat, itu juga akan jelas kalau ini akan berpengaruh terhadap apa? Merubah makna. Kemudian fonologis. Fonologis ini apa? Fonologis itu adalah kajian tentang bunyi yang bunyi tersebut itu berpengaruh terhadap makna. Iya, memang ketika dia berdiri sendiri dia tidak mempunyai makna. Tetapi ya atau fonem ya. Fonem itu ya ketika dia berubah maka dia bisa berfungsi untuk membedakan makna satu dengan makna yang lainnya. Ya, sebagai contoh kemarin ya untuk semua sudah mencoba mencari contoh fonem dalam bahasa Arab ya. Bedanya kolbun dan kalbun, ya, o dan kaf. Dari sisi bunyi saja, kof dan kaf itu fonem. Kenapa? Karena dia bisa merubah arti dari suatu kata. Sedangkan fonetik itu enggak. Fonetik itu hanya membahas tentang bagaimana bunyi itu diartikulasikan. Bagaimana bunyi itu dibunyikan. Artinya di sini ya semantik itu masuk ke semua tataran. Bisa masuk ke seluruh lapisan linguistik. Baik itu fonetik, baik itu fonologis kemarin, baik itu sintaksis maupun morfologi. Ya, ilmu aswat, ilmu saraf, ilmu nahwu, mufradat, masuk semuanya. Dan dia tidak berdiri sendiri.
akan selalu berhubungan seperti itu. Nah, lantas apa pentingnya kita belajar apa namanya? Wan, kita belajar ini eh, semantik ini. Nah, ini ada beberapa manfaat ya, terutama untuk berbagai bidang sebagai calon pendidik atau sebagai seorang mahasiswa. Tentu selektoritis itu mudah ya. Ketika kita memahami makna akan suatu kata, baik itu makna leksikal, makna gramatikal ataupun makna kontekstual, itu akan mudah ketika kita menerangkan kata. Begitu juga ketika menjadi seorang guru, seorang pendidik, ya kita akan lebih praktis memudahkan kita dalam mengajar. Guru bahasa, ya, tentu ini juga akan membantu kita memastikan bahwasanya pilihan bahasa yang kita pilih, entah itu bahasa tulis, bahasa lisan, itu akan bisa dipertanggungjawabkan secara makna, secara semantis. Jangan sampai kita mengajarkan suatu kata, namun itu salah secara teori semantis, seperti itu. Bagi penyusun kamus pun, ya, mempelajari ilmu semantik itu pun juga sangat penting sekali. Sehingga ketika kita penyusun kamus itu menghadirkan suatu kata, dia itu tidak hanya menghadirkan satu makna saja, makna leksikal saja, makna kamus saja. Dia bisa menghadirkan alternatif-alternatif lain dari kata tersebut, alternatif makna lain untuk kata tersebut. Ya, sebagai wartawan pun juga demikian. Ya, artinya kalau wartawan kan yang dilihat salah satunya adalah bagaimana bahasa jurnalistiknya itu bisa menarik, ya, bisa mencuri perhatian orang yang membacanya. Ini di antara manfaat. Ini dalam semua bahasa ya, tidak hanya dalam bahasa Arab saja. Seperti itu. Baik, di sini ada dua makna. Ada makna leksikal atau makna al-mu'jami dan makna gramatikal. Di sini. Bedanya apa? Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Intinya, makna mu'jami itu adalah makna dari suatu unsur bahasa ketika kata tersebut, makna dari suatu kata lah, ketika kata tersebut itu belum digunakan dalam sebuah kalimat. Artinya dia berdiri sendiri, bisa dilihat dalam sebuah kamus. Kata dasarnya biasanya. Sedangkan makna gramatikal itu merupakan makna yang ada, yang muncul karena apa? Terjadinya proses gramatikal. Entah itu adanya, kemarin ada imbuhannya itu, ada sisipan, ada akhiran. Ya, contoh di sini ada baju. Tambahkan jadi berbaju. Maksudnya apa berbaju itu? Mengenakan baju. Sudah berubah dari makna bajunya tadi. Kalau baju itu apa? Kalau misalkan kita lihat dari makna dasarnya baju ya pakaian. Ya. Sedangkan tambah itu sudah berubah maknanya dari makna dasarnya. Seperti itu. Mengenakan baju. Seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini, contoh dalam bahasa Arab. Ya, contoh dalam bahasa bahasa Arab. Kata ainun. Ya, ainun arti dasarnya apa? Mata ya tadi. Alat organ tubuh yang digunakan untuk melihat. Tetapi ketika dia dalam sebuah kalimat atau ungkapan, dia itu bisa berubah sesuai dengan konteks yang ada dalam kalimat tersebut atau ungkapan tersebut. Contoh di sini ada ainun, bisa ainul ma, maknanya bisa apa? Mata air atau sumur. Ain ditambahkan ma. Begitu juga ainud daulah. Ya, ainud daulah itu bisa dimaknai apa? Mata-mata negara atau intelijen. Kemudian alaihil ainu, menjadi pusat perhatian. Dan ini kita tidak bisa terjemahkan kata-kata yang seperti ini itu dengan terjemahan leksikal. Terjemahan sesuai dengan kamus. Alaihil ainu, di atasnya mata. Hah, gimana itu maksudnya? Akan sulit difahami. Makanya sebagai seorang apa namanya
pemahaman terhadap konteks suatu kata itu juga diperlukan bagi seorang penerjemah. Ya, penerjemah bahasa asing, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ataupun sebaliknya. Ini perlu untuk difahami. Ya, ta'ajjarul aina, menyewa tempat atau bangunan, fiha aini, ya, di dalamnya ada keinginanku. Kemudian adalah fi aini, ahuttuhu, di bawah penjagaanku. Asabathul ainu, terkena penyakit ain. Aini fi ainik, ya, mataku di matamu. Kalau masa mana leksikal kan nggak bisa bertatap muka atau berhadapan. Ainan di ainin, secara jelas, terang-terangan. Nah, ini semua apa namanya, makna kontekstual ini tidak akan bisa difahami hanya dengan dengan makna atau dengan makna leksikal saja. Perlu pemahaman yang lebih terhadap makna sesuai dengan konteks yang berbeda. Ini contoh satu kata saja. Yang lainnya masih banyak, terutama dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab pun, kalau misalkan kita lihat pun juga banyak sekali seperti itu. Nah, baik. Nah, sebagaimana pernah kita bahas, salah satu karakteristik suatu bahasa adalah al-lughatu tataghayyar. Bahasa itu dinamis, tidak statis. Nah, kedinamisan suatu bahasa, ya, atau perubahan suatu bahasa itu berada dalam banyak hal. Di antaranya adalah perubahan dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya. Makanya ketika kata dalam bahasa Arab itu berubah maknanya, itu karena ada beberapa faktor, ya, yang mengharuskan kata tersebut itu memiliki makna yang baru. Apa faktor-faktor tersebut? Faktor yang pertama disebutkan di sini adalah faktor kebahasaan. Ya, faktor kebahasaan. Di sini contohnya perubahan fonem nasoro, huruf nun, yang artinya itu menolong, ketika nun tersebut diubah menjadi huruf ba, itu berubah maknanya, yang awalnya nasara menjadi basara, yang awalnya menolong menjadi melihat. Nah, di sini ini pengaruh terhadap ini merupakan pengaruh dari apa? Aspek kebahasaan itu sendiri. Dan ini aspek morfologi. Ya, morfologi itu merubah fungsi. Dan ini sebenarnya pembahasan tentang hal ini dibahas di ilmu fiqhul lughah. Ya, nanti ada idgham dan apa itu? Ada i'lal, ada idgham, ada al-fakku dan lain sebagainya, ya. Ya, itu masuk dalam aspek kebahasaan atau aspek leksikal. Nah, ini apalagi ada teori dalam bahasa dan ilmu bahasa, kalau misalkan kata dalam bahasa Smith termasuk bahasa Arab itu kan biasanya terdiri dari terdiri dari tiga huruf, di mana huruf pertama itu biasanya itu menjadi dari suatu pembeda makna dari suatu kata. Ya, atau bisa huruf pertamanya atau huruf ketiganya, lupa. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor sejarah. Tentu dengan adanya agama Islam, ya, s- sebelumnya di masa jahiliyah, ya, itu ada kata-kata yang bisa jadi itu diubah secara makna. Ya, contoh di sini ketika Islam belum datang, sebelum datangnya Islam, kata mukmin itu artinya apa? Aman. Nah, kemudian setelah Islam datang, maknanya pun tidak kafir. Begitupun juga kata kafir itu sendiri. Kata kafir dulu maknanya itu ya bukan sebagaimana ketika agama Islam telah datang.
Kafir itu maknanya apa? Petani ya. Sebagaimana di dalam Quran, kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuh. Ya, kafir jamaknya kufar. Kenapa kok petani dinamakan dengan kafirun? Ya, itu eh, itu juga berubah konteks juga ya. Ya, awalnya kafir itu hanya orang yang tertutupi, ya atau ya orang tertutupi. Sedangkan kafir, kenapa kok petani dinamakan kafir? Karena petani itu selalu membuka dan tutup. Apa membuka tanah, kemudian naruh benih, tutup lagi tanahnya. Makanya disebut dengan kafir. Nah, ketika Islam datang, begitupun juga itu bisa merubah maknanya. Sehingga kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sangat halus sekali. Ya, makanya kalau ada orang kafir, kemudian dia tersinggung dengan istilah kafir itu sendiri, maka dia tidak paham makna daripada kafir itu sendiri. Ya, sangat halus sekali. Ya. Begitu juga istilah-istilah yang lainnya. Istilah-istilah lainnya. As-salah, ya. Yang mungkin dulu ketika di masa sebelum Islam datang, maknanya itu ya salah, doa ya, doa. Kemudian ketika Islam datang, makna as-salah pun juga berubah. Ya. Tapi ini faktor yang kedua, faktor sejarah. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kebutuhan peradaban baru. Tentu seiring berjalannya zaman, seiring majunya sebuah zaman, di sana dituntut untuk menghadirkan sebuah kata baru dalam bahasa apapun. Apalagi istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang dulunya belum ada. Dan ini bisa berkaitan dengan istilah-istilah teknologi. Ya, sebagai contoh, kata apa ini? Komputer ini ya, komputer. Ya, dalam bahasa Arab ya komputer diserap. Contoh dalam bahasa Indonesia misalkan kata-kata yang berkaitan dengan istilah teknologi banyak sekali. Dulu kita kenal istilah download, dulu kita kenal istilah upload, ya. Yang mana itu semuanya ada dalam bahasa Inggris. Mau nggak mau ketika istilah itu datang, ya lembaga bahasa atau Balai Bahasa Indonesia pun juga wajib untuk menghadirkan kata yang itu menjadi padanan dari kata upload dan apa tadi download tadi. Kalau download menjadi unduh, upload menjadi unggah, kemudian apa ini? MOS ya, kelihatannya MOS dalam bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab pun juga menyesuaikan jadi fa'rodun. Bahasa Indonesia pun juga punya istilah untuk MOS, tetikus, ya, keyboard jadi papan ketik. Nah, itu kan semuanya istilah-istilah yang ada karena dituntut oleh kemajuan peradaban, dituntut oleh kebutuhan peradaban baru. Ya, begitu pun juga dengan istilah-istilah yang muncul karena suatu fenomena-fenomena tertentu. Ya, fenomena tertentu. Apalagi bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang mungkin, bukan mungkin lagi, memang dari segi kosakata itu jumlahnya nggak sebanyak bahasa yang lainnya. Karena itu tergolong bahasa bahasa yang munculnya itu tidak lama dibandingkan dengan bahasa Inggris, dibandingkan dengan bahasa Arab, dibandingkan dengan bahasa Perancis. Ya, makanya kemarin kita bahas total daripada kosakata dalam bahasa Arab kan 12 juta. Bahasa Perancis atau bahasa Inggris 600.000 dan seterusnya. Baik. Faktor yang keempat adanya pengaruh asing. Ya, artinya ketika kita menyerap kata asing ke dalam bahasa kita, itu bisa jadi menimbulkan sebuah fungsi yang baru. Sebagai contoh kata paper. Paper itu artinya adalah kertas aslinya. Kemudian ketika dia diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa merubah makna dari kata apa paper itu sendiri. Nah, konteksnya gimana? Misalkan dalam bahasa kita, antum sudah nulis paper belum? Antum sudah nulis paper atau belum? Nah, ini kan maknanya berubah. Yang awalnya paper itu artinya adalah kertas,
Kemudian dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, terkadang itu bisa merubah atau bisa berubah artinya, yang artinya menjadi paper itu menjadi karya ilmiah atau jurnal. Ya. Antum, paper antum mana? Ya. Antum sudah nulis paper atau itu maknanya bukan kertas saja, tetapi sudah karya karya ilmiah. Baik, selanjutnya pembahasan berikutnya insya Allah nanti akan kita bahas setelah sholat asar. Silahkan bagi yang sudah masuk waktunya segera untuk melaksanakan sholat asar. Kita nanti ketemu di pukul berapa ya nanti? Nah, 15.45. Ya, 15.45. Silakan nanti kita ketemu di ruang Zoom yang sama. Silakan untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu di waktu Indonesia Barat. Di daerah Jogja sudah waktu sholat. Di daerah timur mungkin sudah sholat. Silakan untuk melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Baik. Ikhwani fillah rahmani wa rahmakumullah, kita teruskan materi ya pada mata kuliah ilmu lughah al-am. Ya, pembahasan sebelumnya kita bahas sedikit tentang ya hal-hal yang mengharuskan sebuah makna dalam sebuah bahasa itu berubah. Maka di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, pembahasan kita di apa? Apa saja bentuk perubahan? Ya, apa saja bentuk perubahan dalam sebuah apa saja bentuk perubahan makna dalam sebuah bahasa? Nah, baik, ada beberapa bentuk ya perubahan makna dalam sebuah bahasa atau dikatakan evolusi bahasa. Ya, bentuk yang pertama adalah tausi'ul makna. Ya, tausi'ul makna atau terjemahkan perubahan atau perluasan makna. Ya, ada di sana kata-kata dalam suatu bahasa yang kata tersebut ya itu maknanya meluas dari makna dasarnya dikarenakan sebab-sebab tertentu. Ya. Sebagai contoh misalkan di sini apa kata saudara, kata saudara. Ya, kata saudara itu awalnya maknanya adalah untuk saudara yang sekandung atau saudara seperut. Ya, kemudian maknanya meluas dalam bahasa kita. Ya, saudara itu bisa luas, tidak hanya apa namanya terbatas pada saudara sekandung saja. Ya, siapa saja yang mungkin kita anggap saudara ya bisa saudara. Saudara sesama Muslim, saudara sesama orang Indonesia. Nah, contoh yang lain misalkan kata apa ini? Majelis. Kata majelis yang awalnya maknanya adalah maudhi'ul julus. Ya, kemudian maknanya itu meluas lagi. Makna majelis itu tidak lagi tempat duduk saja, tetapi maknanya bisa sidang, dewan, kenegaraan, dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalkan kata apa? Ahl, ahlun, ya, ahlun, maknanya mungkin dari awal atau makna aslinya, maknanya apa? Keluarga, maknanya juga bisa penghuni. Tetapi maknanya meluas, ahlun itu pada akhirnya dalam bahasa kita kan, maknanya itu menjadi seorang yang mahir dalam bidang tertentu, dalam bidang
tertentu. Contoh yang lain misalkan adat atau adah dalam bahasa Arab. Ada itu biasanya atau manasnya adalah apa? Kebiasaan secara umum. Tetapi dalam bahasa kita kan adat itu menjadi sebuah tradisi ya. Maknanya tradisi norma dalam suatu komunitas tertentu. Nah, ini contoh-contoh perluasan makna atau tausi'ul makna ya. Dan ini banyak sekali dalam bahasa Arab pun juga sama. Bahasa Indonesia, bahasa Arab pun juga ada yang seperti ini. Ya, artinya maknanya meluas dari makna dasarnya. Ya, apalagi kalau misalkan itu merupakan kata serapan. Ya, kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Selanjutnya, ini evolusi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadyiqul makna. Kebalikannya dari tausiul makna. Artinya kata tersebut itu menyempit ya dari makna dasarnya. Ya, dan ini banyak juga dalam bahasa Arab pun maupun bahasa Indonesia yang awalnya maknanya apa, kemudian jadi sempit lagi. Tadyiqul makna. Misalkan gini kata pendeta, ya. Kalau makna originnya, makna asli adalah orang berilmu secara umum. Cuman kalau sekarang, ya maknanya berubah, maknanya tidak lagi sebagaimana makna aslinya, tetapi maknanya apa? Terbatas hanya kepada pemuka Kristen seperti itu. Contohnya lain misalkan kata madrasah. Madrasah kalau misalkan dalam bahasa Arab kan maknanya apa? Tempat belajar secara umum. Mau itu negeri, mau itu basis agama Islam atau apapun itu. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia maknanya menjadi terbatas. Ya, biasanya kalau madrasah itu ya maknanya sekolah ya yang apa namanya fokusnya di agama Islam. Contoh yang lain misalkan imamun. Imam maknanya apa? Ya, pemimpin secara umum aslinya. Cuman maknanya menyempit. Ya, seringkali maknanya disempitkan. Imam itu dia apa? Ya, pemimpin sholat ya. Kata alimun di sini. Alim itu orang yang tahu tentang apa saja sebenarnya, tidak hanya perkara agama. Cuman dalam bahasa Indonesia menjadi sempit maknanya. Ya, alim itu menjadi orang yang apa namanya? Dianggap taat dalam ibadah, orang yang soleh, ahli dalam agama Islam. Contoh yang lain misalkan nafkah dalam bahasa Arab nafkah. Apa nafkah artinya? Nafkah itu adalah pengeluaran secara umum. Cuman dalam bahasa Indonesia maknanya menyempit nafkah jadinya kan? Ya, nafkah itu apa? Biaya hidup yang diberikan suami kepada keluarganya. Babun juga sama. Babun pintu, ya kan? Dalam bahasa Indonesia pun juga maknanya menjadi sempit. Bab itu artinya apa? Ya bab buku atau pasal seperti itu. Nah, ini contoh daripada tadyiqul makna. Ya, tadyiqul makna. Jadi biasanya kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu bisa memungkinkan dua hal. Imma itu tausi'ul makna atau yang kedua tadyiqul makna. Bisa menyeluas, bisa menyempit. Baik. Selanjutnya, selain ada perluasan, selain ada penyempitan, ya, di sana juga ada namanya intiqalul ma'na.
Ya, artinya maknanya itu sudah berubah. Ya, maknanya sudah berubah. Ya, contoh di sini ada gofur, tapi ini perlu anu lagi ya. Kata gapura, ini mitos tapi ya, mit. Gapura itu kalau dulu Wali Songo katanya gapura itu kata gofur, artinya maha mengampuni. Kemudian berubah maknanya secara total, yang artinya kalau gapura itu apa? Pintu gerbang. Yang katanya ini berasal dari apa namanya Wali Songo dulu yang mengatakan siapa saja yang melewati gerbang Masjid Demak akan diampuni dosa lamanya. Maksudnya apa? Masuk Masjid Demak itu ya ini masuk agama Islam gitu loh maksudnya. Nah, ini perlu diklarifikasi lagi. Atau contoh yang lain misalkan kata was-was dalam bahasa Arab ya. Was-was artinya apa? Bisikan. Ya, was-was. Ketika diserap dalam bahasa Indonesia was-wasnya maknanya berubah ya kan? Was-was artinya apa? Ragu-ragu, khawatir, cemas. Ya. Begitupun juga kata logat. Logat itu ada yang mengatakan logat itu dari bahasa Arab. Lughah, ya, bahasa atau lidah. Ya, tapi kalau logat dalam bahasa Indonesia maknanya apa? Berubah jadi dialek seperti itu ya. Contoh yang lain misalkan Itu apa? komis. Kata komis. Komis maknanya apa dalam bahasa Arab? Maknanya adalah kemeja atau baju secara umum ya kan. Dalam bahasa kita gamis. Ya, gamis artinya apa? Jubah panjang khusus ya, dan lain sebagainya. Ini contoh daripada apa? Intiqalul makna, perubahan makna secara total. Artinya sebuah kata itu berubah maknanya menjadi makna yang baru. Berubah dari makna dasarnya. Ya. Dan ini maknanya makna yang total. Contoh yang lain di sini ada mana al-jabar. Al-jabar, al-jibru. Ya. Yang artinya secara bahasa ya tathbitu wuqu'i ma yuqaddiruhullah. Kepastian terjadinya qada dan qadar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jabar berubah menjadi apa? Apa? Cabang matematika ya. Seperti itu. Nah, ini contoh di antara bentuk apa namanya? Perubahan total atau bentuk evolusi perubahan untuk makna dalam kajian semantik seperti itu. Baik, baik. Selanjutnya kita bahas tentang al-alaqah ad-dalaliyah. Maksudnya apa ini? Jaringan sosial semantik. Baik, ketika kita membahas suatu makna, maka makna itu dia itu tidak berdiri sendiri. Makna ini terkadang membentuk adanya suatu hubungan yang hubungan tersebut itu terstruktur dan ini banyak bentuknya. Bisa bersinonim atau antonim hingga nanti ada bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, dan ini akan kita bahas di kesempatan pada sore hari ini. Baik, ada alaqah ad-dalaliyah atau hubungan atau jaringan sosial semantik yang pertama adalah at-taraduf dalam bahasa Arab ya. Disebut dengan at-taraduf, dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim. Jadi sinonim itu apa? Suatu makna itu diwakili oleh beberapa padanan kata. Ya. Maknanya satu. Maknanya satu. Tetapi dia memiliki padanan kata yang apa, banyak sekali. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan muradif atau at-taraduf. Dalam bahasa kita, bahasa Inggris disebut dengan sinonim. Nah, contoh di sini apa? Ya, kata singa. Nah, maknanya singa.
Nah, dalam bahasa Arab dia memiliki padanan beberapa padanan kata. Bisa al-asad, as-sab'u, usama, al-laith dan lain sebagainya banyak sekali. Maka al-laith, usama, asad, as-sab'u ini merupakan jaringan semantik untuk apa? Jaringan makna untuk kata makna singa. Contoh yang lain madu. Ya, madu ada beberapa sinonimnya, ada al-asal, al-syahdu, al-hamid, rikun nahl, waqi'uz zanabir, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, pedang pun juga demikian. Ya, ada beberapa sinonim dari kata tersebut. Walaupun misalkan di sana, ya, tetap walaupun kata tersebut bersinonim, tetapi di sana mesti ada hal yang menjadi pembeda. Ya, misalkan pedang-pedang yang apa namanya, pisaunya dua, pedang yang lurus, apakah pedang yang melengkung, gagangnya gimana, itu beda dalam bahasa. Seperti contoh yang mudah ini, kata qa'ada dan jalasa sama-sama duduk dalam bahasa Indonesia. Cuman dalam bahasa Arab pun, dalam bahasa Arab pun di sana ada titik perbedaannya. Di mana kata jalasa, ya, itu maknanya duduk, tetapi yang membedakan adalah posisi sebelum duduk. Kalau jalasa itu merupakan duduk yang dari awalnya itu dari posisi berdiri, itu jalasa. Kalau qa'ada itu duduk yang posisi awalnya itu adalah berbaring. Sama-sama duduk. Nah, dan bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa yang dia itu memiliki taraduf yang banyak sekali. Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama apa? Ini terbukanya bahasa Quraisy penyerap dari bahasa kabilah lain. Quraisy, sebagaimana kita tahu, dia menetap di Mekah. Dan Mekah itu kalau misalkan kita lihat dari dua sisi, dari dua hal. Yang pertama dari sisi keagamaan, Mekah itu merupakan pusat keagamaan. Bahkan sebelum agama Islam datang, orang-orang sudah berhaji, ya, ke Ka'bah, di mana orang-orang datang dari segala penjuru kabilah-kabilah lain datang ke Ka'bah. Walaupun misalkan hajinya itu ke berhala-berhala yang ada di sekitar tersebut, sekitar Ka'bah itu. Nah, itu menyebabkan adanya percampur bauran dialek antara kabilah Quraisy dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Ya. Yang kedua, posisi strategis Ka'bah, di mana Ka'bah itu di antara dua bangsa besar dulu di masa jahiliyah. Ya, orang-orang Syam dan orang-orang Yaman. Makanya dalam surat Quraisy, "Rihlata syita'i was-shaif." Gitu. Orang Yaman ketika dia mau berdagang ke Syam otomatis melewati daerah Makkah. Sebaliknya, orang Syam ketika mau ke Yaman otomatis juga melewati daerah Ka'bah. Ini menyebabkan bahasa Quraisy itu termasuk bahasa yang open sekali, tidak menutup diri dari kabilah atau bahasa-bahasa Arab dari kabilah yang lainnya. Kemudian dulu belum ada orang-orang yang khusus membahas tentang ini, membahas tentang atau mengurus tentang bahasa Arab atau kamus di masa lalu, sehingga ya tidak terrem, ya, artinya tidak ada seleksi, ya, jika dipakai ya dipakai dan seterusnya. Nah, ini at-taraduf, ya, percampuran dialek, ya, kabilah-kabilah bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang lainnya misalkan kalau tadi itu sinonim dalam bahasa Arab, artinya satu kata itu
satu makna itu memiliki beberapa padanan kata. Nah, ini sebaliknya ada istilah polisemi atau mustarak, istirakul lafzi. Istirakul lafzi, ya, istirakul lafzi itu adalah satu apa namanya kata itu memiliki banyak arti. Ya, satu kata tetapi memiliki banyak arti, namun masih saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, contoh di sini apa? Ada khol, ya artinya itu paman dari ibu. Khol itu juga bisa maknanya tahilala di wajah. Khol itu juga bisa maknanya awan. Khol itu juga bisa maknanya onta yang gemuk. Ya, contoh yang lain misalkan kata ainun tadi. Ainun bisa maknanya mata. Ain juga bisa maknanya ainul daulah tadi. Ainun juga bisa maknanya ainul ma. Kemudian yadun misalkan. Yadun bisa maknanya anggota tubuh. Yadun bisa maknanya kekuatan. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau misalkan kita lihat. Contoh di sini dalam bahasa kita, ya, mata air, mata angin, mata kucing, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini istirakul lafzi satu kata, ya, memiliki apa? Memiliki banyak makna. Nah, ini contoh daripada polisemi. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Misalkan kata kepala. Kepala itu bisa maknanya bagian tubuh, kepala itu juga bisa maknanya pemimpin itu. Tanya saya sama bu kepala ya, misalkan seperti itu. Keras itu juga bisa maknanya tekstur, keras itu juga bisa maknanya sifat, bisa maknanya suara, ah, dan lain sebagainya. Ya, akar pun juga sama, akar bisa maknanya akar yang ada dalam tumbuhan, akar itu juga bisa maknanya adalah penyebab, akar masalahnya di mana, seperti itu. Ini contoh polisemi atau istirakul lafzi. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya jinas tam. Jinas tam. Jinas tam, kalau ini kan polisemi itu kan eh, satu kata maknanya itu banyak. Nah, di sini ada namanya jinas tam. Nah, jinas tam. Nah, jinas tam itu merupakan ada dua kata. Dua kata yang kebetulan sama. Bentuknya sama, pelafalannya pun sama, ejaannya pun sama, kembar identik. Namun sebenarnya dua kata tersebut itu merupakan dua hal yang berbeda, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Sebagai contoh kata ini, contoh ini yang nomor dua saja yang bahasa Arab. Kata zaujun. Kata zaujun dalam bahasa Arab itu maknanya zauj itu bisa maknanya suami. Kemudian zaujun itu juga bisa maknanya tumbuhan. Min kulli zaujim bahij. Apa hubungannya zaujun dan zauj ini yang maknanya suami dan tumbuhan? Nah, ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Kebetulan ini merupakan dua kata yang kebetulan itu sama. Contoh yang lain, sa'atun. Sa'ah, sa'atun. Ya. Sa'ah itu bisa maknanya hari kiamat. Sa'atun itu juga maknanya adalah waktu atau masa. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan jinas tam. Jinas tam. Seperti itu ya.
Contoh yang lain misalkan dalam bahasa Arab, jinastam apa? Jinastam. Misalkan kata apa ya? Banyak sebenarnya ini contohnya ya. Kata ainun tadi termasuk zahabun dan zahaba sama bentuknya. Maghrib, Maghrib itu maknanya bisa negara Maroko. Maghrib itu bisa maknanya waktu matahari terbenam ya. Maknanya katanya jenis apa bentuk ejaannya sama cuman berbeda. Baik, ini jinas tam. Nah, sekarang apa beda antara ini jinas tam dan polisemi tadi? Istirakul lafzi. Ya, kalau tadi polisemi itu merupakan suatu kata yang bentuknya itu sama, maknanya berbeda, namun dalam kategori yang sama. Itu polisemi. Contoh di sini kata paku dalam bahasa Indonesia. Paku, apa paku itu? Ya, paku itu kata benda nomina kan? Artinya ya besi yang digunakan untuk apa ya? Benda besi lah, itu paku. Kemudian ada namanya tanaman paku. Hutan itu dipenuhi sayur paku. Sama-sama kata benda, namun dia bukan benda besi, dia tumbuhan. Tapi sama-sama apa? Kata benda atau isim dalam bahasa Arab. Ini polisemi, artinya masih dalam kategori yang sama. Kalau homonimi enggak, homonimi itu bentuknya sama, maknanya berbeda, kategorinya pun berbeda. Contoh dalam bahasa Indonesia kata bisa. Bisa itu bisa bentuknya isim atau nomina, kata benda yang maknanya adalah racun. Bisa itu juga bisa maknanya adalah suatu predikat atau kata tugas, dapat artinya. Bisa ular itu mematikan, ini kata benda, nomina. Ya, atau misalkan kalau yang kedua, soal itu bisa diselesaikan. Kata tugas artinya dapat di sini. Nah, ini jenis katanya beda. Yang satu nomina, yang satu kata tugas. Maka ini disebut dengan homonimi. Beda antara polisemi dan homonimi. Makanya sa'atun itu bukan muradif dia. Tapi dia jinas tam. Ada zaujun yang artinya suami dan zaujun artinya tumbuhan. Dia jinas tam. Seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya at-tadad atau antonimi. Antonimi itu beda dengan antonim. Kalau antonim itu hanya sekedar lawan saja, merah, hitam, putih seperti itu kan. Kalau antonimi dalam bahasa Arab itu merupakan apa namanya? Bukan sekedar lawan kata saja tidak. Tetapi dalam bahasa Arab itu ada suatu kata yang dia itu memiliki dua makna yang saling apa? Berlawanan. Katanya satu, cuman maknanya itu saling berlawanan. Contoh di sini kata al-jaun. Al-jaun itu maknanya dua. Bisa hitam, bisa putih. Nah, itu disebut dengan at-tadad atau antonimi. Dan ini sepertinya hanya ada dalam bahasa Arab saja yang seperti ini. Contoh as-sarikh itu penolong, bisa maknanya penolong, bisa maknanya yang ditolong. Al-masjur itu maksudnya penuh, juga bisa maknanya kosong. Al-baslu itu bisa maknanya haram, bisa maknanya halal. Al-hamim itu bisa maknanya air panas, bisa maknanya apa? Air dingin. Ya. Jadi makanya terus bagaimana menentukannya? Ya tergantung konteks dalam sebuah kalimat seperti itu. Ya. Ini antonimi atau at-tadad. At-tadad. Ya, seperti itu. Nah, bukan sekedar antonim, ya, tapi antonimi seperti itu. Contoh-contohnya ada al-jaul, as-sarikh,
Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Baik, ini antonim. Kemudian yang terakhir ada namanya hiponimi. Hiponimi itu merupakan hubungan makna yang dia itu mengandung sebuah hierarki. Maksudnya apa itu hierarki? Hierarki itu misalkan ada kata yang dia itu menjadi induk dari kata-kata yang lainnya. Misalkan di sini ada kata bunga. Nah, bunga ini merupakan kata induk. Nah, dia itu memiliki hiponim. Apa itu hiponimnya? Ada namanya tulip, gitu. Ada namanya mawar, ada namanya melati. Ini merupakan kata-kata yang berhiponim terhadap kata bunga. Begitupun misalkan ada kata induk binatang. Nah, kata hiponimnya itu apa? Ada kerbau, kuda, kambing, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya hiponim. Dalam bahasa Arab apa? Banyak, tinggal disesuaikan saja. Disesuaikan, seperti itu. Baik. Nah, ini di antara bentuk apa namanya? Ala-alaqah ad-dalaliyah, jaringan sosial semantik yang ada dalam bahasa Arab. Dan ini semuanya dikasih dalam ilmu semantik. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Totalnya ada 12 juta kata yang pada dasarnya dia itu hanya berasal dari 5.640 kata dasar. Kemudian dia meluas maknanya, berubah kata menjadi kata yang lain, ya. Karena ada tadi muradif, ada Allah dan lain sebagainya. Ya, dan ini merupakan hasil proses dari banyak hal. Ya, jadi prosesnya itu panjang sehingga dia menciptakan banyak kosakata dalam bahasa bahasa Arab. Dan ini banyak faktornya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ya, kurang lebih ilmu semantik itu intinya adalah ilmu yang membahas tentang makna. Makanya kalau dalam jurusan bahasa Arab murni, nah ini biasanya menjadi satu apa namanya satu bidang kajian tersendiri, satu mata kuliah tersendiri. Ya, dan banyak orang yang melakukan penelitian, terutama berkaitan dengan kata-kata yang menjadi kata-kata bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Ya, itu ya dari medan maknanya. Medan maknanya. Saat ini kita hanya belajar kulitnya saja. Artinya di sana ada ilmu, ada ilmu di sana, ada sebuah bidang kajian ilmu yang membahas tentang apa? Yang membahas tentang makna secara khusus dalam bahasa Arab. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah nanti ini filenya akan kami kirimkan di grup. Insyaallah. Tapi nanti kami download dulu. Dan sebelum itu kita akan melakukan apa namanya? Klarifikasi lagi tadi yang belum presensi. Anazma Fauzan ada tidak? Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami sudah hadir belum? Hadir Ustaz, sudah Baik, hadir. baik. Semuanya sudah hadir. Baik, kita tutup ya. Kita cukupkan sampai sini saja untuk mata kuliah ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, jazakumullah khair.